Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian Bapak minta tolong baju dirapikan, yang belum dimasukkan agar dimasukkan. Oke, anak-anak kita absen dulu ya. J Bapak. Ya Pak. Mas Agus Priyatno ada? Wonten Bapak, ada Bapak. Oh, nggih. Kemudian Mas Fatih Khairun Najih ada? Ada Pak. Oke. Kemudian Mas Solikin ada? Hadir Bapak. Ya. Kemudian Mas Fathur Rahman ada? Mas Fathur Rahman? Hadir Bapak, hadir. Mas Mukhlis Adi Nugroho ada? Ada Bapak, hadir. Kemudian Mbak Mu'alimah ada? Mbak Mu'alimah? Mbak Mu'alimah kok nggak masuk ya? Ya ada Pak, ada Oh Pak. iya. Terima kasih. Berarti untuk hari ini hadir semua ya anak-anak ya. Ya Bapak. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Monggo Mas Fatih bisa dipimpin doa. Siap Bapak, siap. Marilah teman-teman kita berdoa untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, pada minggu sebelumnya kita telah membahas materi PAI, yakni semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Kemudian pada pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi meyakini qadha dan qadar. Ada salah satu nasihat ulama terkait dengan qadha dan qadar. Coba anak-anak perhatikan slide berikut. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, ini ada salah satu tokoh ulama, Gus Baha. Beliau berkata, memaksa diri berbahagia adalah cara mengimani qadha dan qadar. Jangan sampai karena terlalu sering mengeluh menyebabkan kita tidak percaya diri. Kemudian akan saya sampaikan berkaitan dengan kompetensi dasar untuk materi ini, yaitu 3.4 memahami makna iman kepada qadha dan qadar. Kemudian 4.4 berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qadha dan qadar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah melalui proses diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan makna beriman kepada qadha dan qadar dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda beriman kepada
kepada qadha dan qadar dengan tepat dan benar. Adapun tujuan yang terakhir yaitu melalui tayangan video tentang qadha dan qadar, peserta didik dapat memaparkan keterkaitan antara beriman kepada qadha dan qadar dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Anak-anak, pada pembelajaran ini Bapak akan membagi 4 kelompok dulu untuk berdiskusi tentang qadha dan qadar. Kelompok pertama, minta tolong ini nanti Pak Mas Muhammad Solihin untuk menjadi ketuanya. Kemudian kelompok kedua, Mas Fatih, ketuanya ya Mas Fatih ya. Kemudian kelompok ketiga, Bapak minta tolong Mas Agus, nih ketuanya. Siap, Bapak. Adapun kelompok yang terakhir, saya minta tolong pada Mas Mukhlis ya untuk Ya, menjadi Bapak. ketuanya. Ya, siap. Anak-anak, kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Bisa jadi tidak dimiliki oleh teman-teman kita yang lain. Oleh karenanya, Bapak minta tolong pada pembelajaran kali ini, yakni diskusi tentang qadha dan qadar, harus diikuti dengan sungguh-sungguh dan semangat tentunya. Begitu anak-anak. Siap? Siap, Bapak. Siap, Bapak. Oke, terima kasih. Anak-anak, ciptaan Allah itu ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau sebab akibat. Misalkan saja wujudnya anak karena adanya orang tua, kemudian wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Tetapi ada kalanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu terwujud seketika tanpa proses. Misal wujudnya Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak, kemudian mukjizat Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang telah mati, itu karena sudah menjadi perintah Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita anak-anak, ada senang, ada susah, artinya ada yang sesuai dengan harapan kita, dan ada pula yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya seperti roda berputar anak-anak. Kadang di atas, kemudian kadang di bawah. Kalau kita perhatikan berita-berita yang ada manusia tidak kuat mendapat beban hidup, lalu kemudian bunuh diri. Kita sebagai orang beriman, anak-anak, tentunya yang demikian tidak boleh terjadi. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maksud dari ayat tersebut anak-anak, bahwa takdir yang kita alami, menyenangkan atau tidak, kita harus ridho, kita harus ikhlas, tidak boleh putus asa. Apalagi sampai dengan bunuh diri. Jangan sampai anak-anak. Anak-anak, coba perhatikan gambar dan video berikut, kemudian dikaitkan dengan materi qadha dan qadar. Coba nanti anak-anak diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Akan saya bagi temanya untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok pertama, tadi ketuanya siapa tadi? Mas Solikin ya?
Bapak Mas Solikin. Siap, Bapak. Ini nanti membahas berkaitan dengan makna qadha. Adapun kelompok kedua, ini ketuanya Mas Fatih, membahas tentang makna qadar. Kelompok ketiga ini nanti membahas terkait dengan keterkaitan antara qadha dan qadar. Ketuanya tadi Mas Agus ya, Mas Agus ya. Siap, Bapak. Kemudian untuk kelompok yang keempat nanti temanya adalah macam-macam takdir. Nih minta tolong tadi ketuanya Mas Mukhlis. Siap Mas Mukhlis? Siap, Bapak. Nah, terima kasih. Sebagai materi diskusi, referensinya nanti dapat menggunakan buku paket, bisa, internet, bisa, atau mungkin yang lain-lain, boleh, nggak apa-apa. Kemudian Bapak bagikan dulu LKPD untuk dikerjakan. Ini LKPD-nya saya lewat grup aja, begitu ya Bapak, anak-anak. Bapak perhatikan gambar berikut. Yang pertama, nih adalah gambar apa ini Mas Fatih ini? Orang pemulung ya? Nah. Ya, gambar-gambar Bapak pemulung, Bapak. Oke. Kemudian gambar yang kedua ini Mas gambar apa? Gambar? Orang kaya, miliarder. Orang kaya miliarder yang sedang membagikan atau menabur-naburkan uang. Kemudian yang ketiga ini ada gambar orang bekerja keras atau mungkin kuli bangunan. Terus berikutnya yaitu ada gambar pemuda yang kreatif dan inovatif yang mendapatkan piala dan bisa berwisuda. Kemudian yang berikutnya ini ada tayangan video terkait dengan qadha dan qadar, di mana anak ini menangis karena ditinggal mati oleh orang tuanya, tapi kemudian akhirnya dia mandiri karena ketekunannya, ketabahannya, kesabarannya, keuletannya. Pada akhirnya anak ini bisa meraih apa yang dicita-citakan. Coba anak-anak dari gambar dan video di atas didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Bapak kasih waktu 15 menit ya anak-anak ya. Ya, siap Bapak. Siap, Bapak. Monggo. Siap Bapak, cukup. Sudah selesai Bapak. Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup, minta tolong untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Monggo, Pak Mas Solikin, monggo Mas Solikin. Oke, siap Bapak. Kami dari perwakilan di kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian qadha. Qadha menurut bahasa artinya ketetapan, ketentuan, ukuran atau takaran. Sedangkan menurut istilah adalah qadha itu adalah ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali, Bapak. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus. Anak-anak, kita lanjutkan. Kesimpulan materi pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, ketetapan Allah di zaman azali disebut qadha. Kenyataan bahwa saat terjadinya sesuatu yang menimpa makhluk Allah Subhanahu wa taala disebut qadar atau takdir. Dengan kata lain bahwa qadar adalah perwujudan dari qadha. Kedua, antara qadha dan qadar saling berkaitan. Qadha adalah ketentuan, hukum, atau rencana Allah sejak zaman azali. Qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hubungan antara qadha dan qadar ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala berupa qadarnya sesuai dengan ketentuannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.